Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga di tengah pandemi ini Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan buat kita semua ya. Materi kali ini adalah tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Di mana dalam bab ini kita akan mempelajari yang pertama adalah materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, yang kedua hukum pewarisan sifat atau Kumendel, yang ketiga adalah pewarisan sifat pada manusia dan penerapannya pewarisan sifat. Oke, mungkin kalian pernah melihat teman-teman yang sekelas dengan kalian itu memiliki rambut yang berbeda, artinya ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal, lalu bentuk mata juga ada yang sipit, ada yang belok, lalu dari bentuk telinga itu memang bentuknya sama, tapi kan modelnya ada yang menempel, ada juga yang menggantung gitu. Kalau kalian perhatikan, yang biasanya terlihat jelas itu laki-laki ya, atau perempuan yang tidak pakai kerudung, coba itu bisa dilihat, ada yang menempel, ada yang menggantung. Nah, itu berhubungan dengan yang namanya genetik atau keturunan. Nah, di sini kita akan belajar tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, di mana di sana yang pertama adalah penyusunan materi genetik, dan yang kedua adalah peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Yang pertama adalah penyusunan materi genetik. Yang pertama adalah kromosom. Jadi penyusun materi genetik pertama adalah kromosom. Kita sering mendengar, apa sih kromosom gitu. Ternyata kromosom ini adalah salah satu pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup. Nah, pengendali pada makhluk hidup itu salah satunya adalah dari kromosom. Kromosom ini struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Ini bentuknya seperti ini. Ketika diperbesar ke dalamnya, ketika dalamnya isinya apa saja? Oh, ternyata di sini banyak sekali macamnya. Ada asam nukleatnya, ada protein dan lain sebagainya. Ini bentuk jelasnya seperti ini ya. Itu kromosom, dan setiap makhluk hidup itu pasti ada kromosomnya. Yang kedua, penyusun materi genetik yang kedua adalah adanya DNA dan RNA. Kita sering mendengar ya, yang namanya DNA itu apa sih gitu. Kalau di film-film tuh ketika kita ingin mengetahui kita keturunan siapa, apakah kita masih ada sangkut pautnya dengan seseorang, itu biasanya dites DNA-nya, seperti itu ya. Nah, di sini penyusunnya itu untuk DNA ada gugus fosfat, ada deoksiribosa, ada purinnya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan RNA. Apa sih bedanya? Nanti kita pelajari. Nah, untuk DNA sendiri adalah dia mengkode sifat-sifat tertentu yang dinamakan gen. Gen itu adalah sesuatu yang diturunkan induk kepada anaknya. Ya, gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen itu terdapat dalam lobus kromosom. Ini bentuknya seperti ini. Kamu bisa melihat di gambar, itu bentuk dari DNA dan RNA. Bentuknya seperti ini. Ya. Lalu, apa peranan materi genetik dalam pewarisan sifat? Nah, materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup, ada yang tampak dari luar atau genotip, ada yang tidak tampak dari luar, ada pula yang tampak dari luar. Artinya gini, kalau sifat fenotip itu terlihat dari luar, terlihat oleh kita. Contohnya misalnya rambutnya hitam, atau rambutnya keriting, rambutnya lurus, rambutnya ikal, matanya sipit, matanya belok. Itu terlihat dari luar, kita bisa melihatnya. Itu adalah sifat-sifat fenotip. Sedangkan genotip itu adalah sifat yang tidak tampak dari luar, itu hanya dari dalam saja. Itu tidak bisa dilihat oleh kita. Nah, di sini ada homozigot dominan. Nah, homozigot dominan ini adalah sifat yang mendominasi. Biasanya sifat dominan ini disimbolkan dengan huruf besar. A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Nah, dan itu harus sama. Kenapa? Karena ini homozigot. Homozigot itu homo tuh sejenis.
Homo itu sejenis. Jadi kalau homozigot dominan adalah sifat dominan yang sejenis. Huruf besar itu menandakan dia sifat dominan. Lalu ada heterozigot. Heterozigot itu bermacam-macam, heterogen gitu ya. Nah, biasanya disimbolkan oleh huruf A besar dan A kecil. Dan ada pula yang homozigot resesif. Dia disimbolkan dengan huruf kecil dan huruf kecil harus sama karena dia homozigot. Hanya di sini ada tulisan resesif. Resesif itu adalah sifat yang tidak muncul ke permukaan. Kebalikan dari dominan, ini adalah resesif. Kalau dominan itu sifat yang muncul, yang terlihat jelas, sedangkan resesif adalah sifat yang tidak muncul ke permukaan. Lalu selanjutnya, di sini ada, kalau kamu perhatikan ada sebuah foto lawas ya, namanya Gregor Johann Mendel. Beliau adalah salah satu ilmuwan yang sangat berperan penting dalam materi genetika ini. Makanya beliau ini mendapat julukan Bapak Genetika. Ya. Di sini kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid, persilangan monohibrid intermediate, dan persilangan dihibrid. Ini berbeda ya, walaupun namanya hampir-hampir sama, tapi ini materinya berbeda. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dominan. Monohibrid dominan, kita tahu bahwa dominan itu adalah disimbolkan dengan huruf besar ya. Nah, di sini persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Ingat, kalau ada huruf besar itu pasti dominan. Walaupun ada huruf besar sama huruf kecil itu dominan. Kalau huruf kecil itu resesif. Kita ambil contoh misalnya ini. Generasi bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Keturunan pertamanya atau generasi pertamanya atau F1 itu filial pertama atau keturunan pertama, itu dia akan menghasilkan bunga warna ungu. Nah, ada berwarna ungu, ada juga yang putih. Nih contohnya misalnya ini ya, sebentar. Nah, ini B besar. Kalau ini tuh ya ungu tuh B besar simbolnya disilangkan dengan B kecil. Nanti ini hasilnya B besar B kecil. Namun B besar B kecil itu namanya dominan. Kalau dibuat papan catur, misalnya begini. B besar dengan B kecil, ini dominan. B besar dengan B kecil, ini juga dominan. Tetapi ketika dikawinkan, disilangkan, B besar hasilnya di sini adalah B besar. B besar B kecil hasilnya B besar B kecil. Tapi ini sama dua-duanya, ini warna ungu. B kecil dengan B besar hasilnya B besar B kecil, ini juga ungu. Nah, namun B kecil silangkan dengan B kecil hasilnya B kecil. Ini warna putih. Jadi rasio keturunan keduanya ungu berbanding putih. Ungunya 3. 1, 2, 3. Ya, sedangkan yang putih ini yang ini. Hasil persilangan dari B kecil dengan B kecil, hasilnya di sini B kecil. Makanya perbandingannya 3:1. Yang selanjutnya ada persilangan monohibrid intermediate, di mana persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate. Sifat intermediate itu sifat antara. Ya, contohnya misalnya bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Hasilnya di sini adalah bunga merah muda. Nah, ini ya, ini hasilnya. Hasilnya ketika bunga merah dengan putih disilangkan, di sini bunga merah. Di sini bunga pink atau merah muda, di sini juga merah muda. Di sini ini bunga putih. Itu yang disebut sebagai intermediate. Monohibrid intermediate adalah persilangan di antara gitu. Jadi kalau bunga merah dengan bunga putih itu adalah persilangan intermediate. Hasilnya nanti keturunan pertamanya merah berbanding merah muda berbanding putih. 1 berbanding 2 berbanding 1. Yang 1 ini merah, yang 2 itu merah muda atau pink, yang 1 ini adalah putih. Yang selanjutnya adalah persilangan monohibrid.
Nah, persilangan monohibrid ini adalah persilangan dengan dua sifat beda. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan latihan soal ya, monohibrid sama dihibrid. Juga sama, Mendel menyilangkan tanaman ercis, batangnya tinggi, bunga ungu. Batang tinggi, bunga ungu, batang tinggi A besar A kecil, lalu yang batang tinggi bunga ungu A besar P besar P besar, dengan tanaman ercis berbatang pendek bunga putih A kecil P kecil P kecil. Setelah itu disilangkan, hasilnya ini. Disilangkan aja A besar P besar A besar P besar, hasilnya apa di sini? A besar P besar P besar. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita pelatihan soalnya. Dimana nanti ketika ini disilangkan dengan ini disilangkan dengan ini disilangkan dengan ini disilangkan dengan ini. Terus yang ini disilangkan dengan ini disilangkan dengan ini, terus semuanya sampai ini disilangkan dengan ini. Dimana nanti hasilnya rasio fenotipnya 9:3:1, dan ini baku ya, ini persilangan monohibrid itu rumusnya seperti ini. Ya. Nah, lalu pewarisan sifat pada manusia dan penerapannya pada pewarisan sifat. Nah, kalau ini mungkin nanti kita akan pelajari pembelajaran selanjutnya ya. Tidak akan diselesaikan hari ini, kita nanti akan latihan soal dulu. Lalu untuk materi pewarisan sifat dan penerapannya, kita akan bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah mengikuti, mudah-mudahan materinya ada manfaatnya. Ingat, jaga selalu kesehatannya. Dan ingat selalu bahwa kita insya Allah akan selalu sehat untuk menerima pelajaran, untuk hidup. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.